Selamat siang, perkenalkan nama saya Margia Aurawardani, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 1 mata kuliah logika. Pertanyaan yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 term dan berikan contohnya. Term yang akan saya sebutkan terbagi atas 3 jenis, yaitu term singular atau term tunggal, term abstrak, dan term kolektif. Term yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu term singular atau term tunggal. Term tunggal adalah jenis term untuk menyebutkan satu individu atau satu entitas tertentu. Term tunggal ini tidak bersifat umum, melainkan merujuk langsung pada satu individu yang jelas dan tidak ambigu. Contohnya, Margi, nama seseorang yang hanya merujuk kepada satu individu. Contoh lainnya adalah kucing atau seekor kucing. Term yang kedua, term kolektif. Term kolektif adalah jenis yang digunakan untuk menyebutkan sekelompok individu dalam satu kesatuan. Term ini melihat kumpulan sebagai satu kesatuan dalam satu kelompok. Term kolektif tidak merinci secara individual, melainkan secara menyeluruh. Contohnya, mahasiswa universitas terbuka, yaitu sekumpulan orang yang tergabung dalam satu institusi pendidikan. Contoh lainnya DPR, yaitu kelompok badan legislatif yang terbagi dari beberapa anggota. Dengan kata lain, term kolektif memudahkan kita untuk menyebutkan kelompok atau organisasi secara keseluruhan tanpa harus menyebutkan setiap anggotanya atau setiap individu. Term yang terakhir, term abstrak, adalah jenis term yang merujuk pada konsep atau ide yang tidak memiliki wujud secara fisik. Term abstrak ini biasanya digunakan untuk menggambarkan perasaan dan keadaan kita yang ada dalam pikiran. Contohnya, kebahagiaan, suatu perasaan yang menyenangkan dan memuaskan yang dirasakan secara individu. Contoh lainnya, kebenaran, konsep yang menunjukkan kesesuaian antara fakta dan realita. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy tersebut? Oke, saya akan menjelaskan. Sesat pikir adalah kesalahan dalam cara berpikir atau berargumen yang membuat kesimpulan menjadi salah atau tidak logis. Biasanya sesat pikir membuat argumen terdengar meyakinkan padahal nyatanya keliru. Contoh logical fallacy. Yang pertama, serangan pribadi. Ini terjadi ketika seseorang berbicara dengan lawan bicaranya, tapi seseorang tersebut menyerang orangnya bukan argumennya. Bukannya dia membalas apa yang sedang dibicarakan, malah dia menyerang karakter dari lawan bicara tersebut. Contohnya, kamu bilang merokok itu gak sehat, tapi kamu sendiri merokok. Yang kedua adalah false dilemma, adalah kesalahan pikir di mana dalam situasi tersebut hanya memaksa kita untuk memilih dua hal yang padahal sebenarnya ada opsi lain yang bisa dipertimbangkan. Contohnya, kalau kamu gak ikut tim ini, berarti nanti kamu lawan kami. Cara menghindari logical fallacy, yang pertama kita harus mengenali dulu jenis dari logical fallacy ini agar kita bisa terhindar saat kita berargumen atau sedang menjawab argumen. Yang kedua, kita harus memeriksa dengan teliti dan melihat bukti, bukan hanya sekedar percaya dengan perasaan. Yang terakhir, kita harus memahami konteks sebelum membuat kesimpulan agar kita tidak salah tafsir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang.